salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast No Engage, tempat kita ngobrol tanpa henti soal hal-hal yang penting. Oke, kita tanya dulu nih bagaimana kesiapan dari para tamu-tamu kita dari jurusan PPKN dari Universitas Negeri Medan. Oke, baiklah, ada pun topik menarik kita hari ini tentang bikin khawatir perang Rusia versus Ukraina memberi dampak fatal bagi Indonesia. Nah, mengapa nih disebut berdampak fatal bagi Indonesia? Sedangkan Indonesia itu merupakan negara yang jauh dengan mereka. Oke, baiklah, untuk informasi yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh para tamu-tamu kita. Ada pun tamu kita yang pertama yaitu Kakak Mantasia. Ukraina sendiri pengen dekat sama NATO. Nah, itu bikin situasi makin panas. Baru pada tanggal 24 Februari tahun 2022 ya, benar ya, Rusia itu melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina yang bikin suasananya semakin rumit. Nah, konflik ini sekarang sudah melibatkan banyak negara, mengacak-acak pasar energi dunia dan mengguncang tatanan global. Nah, apalagi sekarang ada kabar pasukan Korea Utara ikut Trump balik jadi presiden Amerika Serikat dan ketegangan militer itu makin naik ya. Nah, gimana tuh menurut kakak Malaysia? Baik, terima kasih kepada host kita pada hari ini. Benar sih kata Mbak ini. Ini kan bukan cuma soal dua negara yang bertentangan, yang berkaitan, tetapi pertarungan pengaruh global yang melibatkan banyak kepentingan besar melalui NATO. Rusia sampai negara-negara yang selama ini jangan kita dengar ikut menimbul seperti Korea Utara yang menarik juga. Penting sih. Ini nggak cuma soal militer, tapi sudah masuk ke ranah ekonomi dan geopolitik yang lebih luas. Misalnya, dampaknya terasa sampai ke negara-negara seperti Indonesia yang lebih luas, yang sangat bergantung pada energi impor dan jalur perdagangan internasional. Jadi kerancangan senjata yang disepakati di awal 2025 itu memang langkah positif. Tetapi mengingat banyaknya aktor dan kepentingan yang bertabrakan, kita nggak bisa berharap ini bakal cepat selesai tanpa negosiasi dan serius dan melibatkan semua pihak yang terkait. Gimana nih kalau menurut kakak ini? Saya setuju dengan yang disampaikan tadi oleh Kak Mata dan Nana, terutama soal kompleksitasnya. Tapi saya juga ingin menambahkan, kalau kita dari jauh, satu-satu tantangan terbesar adalah bagaimana orang ini menunjukkan kelemahan tatanan internasional saat ini. Misalnya anak kita Budapest 1994 dan menjamin kedaulatan Ukraina dengan imbalan menghapuskan senjata nuklir mereka. Tapi pada akhirnya komitmen ini tidak terlaksana dengan baik. Ini di negara-negara lain kami berlaku soal keamanan mereka sendiri, terutama yang dekat dengan konflik selain itu. Maksudnya negara seperti Korea Utara dalam konflik ini dan dinamika politik di Amerika Serikat dengan pembantu dari pimpinan menambah ketidakpastian. Jadi gencatan senjata yang disepakati tahun 2020
Terima kasih nih Kak Rahmi. Kalau menurut Kak Rahmi bagaimana? Baik, terima kasih Pak Bos. Jadi di sini saya mau menyampaikan, dan ini sejalan banget ya dengan pandangan dari Bung Rocky. Ada sebuah akun YouTube podcast yang dari beliau yang membahas mengenai topik ini, dan dikatakan di sini bahwa ini bukan hanya persoalan dari dua negara saja yang berkonflik, tetapi memberikan dampak signifikan pada negara lainnya termasuk Indonesia. Dan yang kita ketahui akibat dari perang ini ada tanda, yaitu kenaikan harga minyak pada saat itu kan. Nah, kenaikan harga minyak karena kita ketahui bahwa negara Rusia ini sebagai penghasil minyak terbesar di dunia. Dan hal ini perlu diketahui, akibat dari kenaikan harga minyak ini bisa berdampak kepada kenaikan inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang, dan juga bisa saja sih terjadinya kenaikan harga transportasi ataupun biaya pendistribusian lainnya. Dan dalam intinya memang berdampak signifikan ya, yang menimbulkan kekacauan bagi pendistribusian minyak di Indonesia. Dan itulah Indonesia sendiri yang bergantung kepada impor energi di Rusia. Dan juga maaf ya, APBN kita itu bahkan bisa berantakan akibat dari dampak ini. Dan APBN harus bisa menutupi akibat dari situasi dampak ini dengan biaya keluaran yang besar dan juga memberikan subsidi bagi masyarakat akibat dari kenaikan harga minyak. Dan perlu diketahui bahwa memang benar yang tadi disampaikan oleh Mbak Nadia, bahwasanya walaupun jarak kita sangat jauh dari kedua negara ini, tetapi ini bisa efeknya terasa bagi negara kita yang masuk kepada rantai pasok global yang saat ini tertentu. Dan sayangnya, tapi harapannya sih, jangan dipandang sebelah mata isu ini oleh bangsa Indonesia, tetapi kita mulai harus memikirkan dengan cermat dan sigap bahwa kita harus mewaspadai perang Rusia dan Ukraina yang memberikan dampak fatal bagi Indonesia. Dan ini bukan hanya persoalan dari perang militer ataupun politik, tapi ini bisa mengguncang stabilitas nasional Indonesia sebetulnya. Terima kasih. Waduh, memang rumit banget ya situasinya. Jadi, ini bukan cuma soal perang antara Rusia dan Ukraina saja, tapi juga soal kepercayaan internasional yang goyah. Dan bagaimana konflik ini bisa bikin dunia termasuk kita di Indonesia kena imbasnya. Gencatan senjata itu memang langkah positif, tapi kayaknya baru awal dari proses panjang yang penuh ketidakpastian. Nah, dari hal tersebut, kira-kira apa yang bisa kita harapkan selanjutnya? Apakah ada peluang nyata untuk perdamaian? Yuk kita tanya langsung kepada Kak Rahmi. Oke, terima kasih kepada Mas. Kita dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu. Ini jadi langkah yang menarik karena Indonesia mengharapkan
juga. Dan soal moral standing, itu poin penting sih, karena kalau mau dipercaya harus jadi pendengar, betul nggak ya kan? Nah, kita harus punya posisi yang dihormati dulu, gak bisa asal datang terus bilang ayo berdamai. Nah, tanpa ada bikinan yang kuat. Nah, ini yang menjadi tantangan besar buat Indonesia. Kalau datangnya cuma mewakili diri sendiri, ya bisa-bisa dianggap cuma basa-basi. Nah, tapi kalau kita bisa bawa suara ASEAN, nah baru kelihatan beratnya. Tapi jujur ya, ini langkah Jokowi itu udah cukup berani loh. Walaupun emang masih banyak PR-nya. Nah, pertanyaan saya sekarang, gimana cara Indonesia bisa meningkatin posisi tawar itu baik secara moral, diplomatik, atau bahkan strategis di kawasan? Nah, dari sudut pandang Kak Natasha dan Kak Wanita ini gimana nih? Ayo Kak, silakan. Baik, terima kasih kepada Mas kita pada hari ini. Memang, meskipun langkah Presiden Jokowi untuk berperan sebagai fasilitator perdamaian antara Rusia dan Ukraina patut diapresiasi. Namun, langkah yang dihadapi sangat besar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana Indonesia datang sebagai suatu negara tanpa dukungan kolektif dari ASEAN. Nah, hal ini membuat posisi tawar kita terbatas dan seringkali dianggap kurangnya meyakinkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Selain itu, penting untuk diingat bahwa dalam diplomasi internasional, moral standing atau kredibilitas moral sangat dibutuhkan. Tanpa itu, upaya perdamaian akan sulit diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Namun, moral standing ini saja tidak cukup. Sangat dibutuhkan juga kapasitas untuk memberikan tekanan atau pengaruh agar pihak-pihak yang berkaitan mau duduk bersama dan berunding. Tantangan lainnya yaitu yang dimana bagaimana Indonesia dapat membangun posisi moral dan diplomatik yang kuat agar suara kita terdengar dan dihargai dalam perdamaian yang kompleks ini. Nah, hal ini memerlukan banyak strategi yang matang dan dukungan dari komunikasi internasional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya silakan kepada Kakak atau Warga. Ya, baik, terima kasih kepada kakak-kakak dan bos. Di sini saya mau menambahkan dan ada hal yang perlu saya garis bawahi. Ini kita kan sudah masuk kepada era multipolar, bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh satu atau dua negara saja, tetapi ada diperlukan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa menunjukkan tampil dalam hal seperti Indonesia diketahui ya dalam kunjungan Jokowi di pada masa kemarin ke istana di Vladimir di Rusia Moskwa bertemu dengan Presiden Putin, dan disitulah dalam sebuah kebebasan pers konferensi pers ya. Di situ Jokowi datang, dan itulah sebagai upaya inisiatif dari Jokowi dan sebagai menunjukkan bahwa dia memiliki kepemimpinan yang kapabel. Dia akan mencetak sebuah sejarah, dia adalah presiden yang kapabel akan negosiasi dalam hal diplomatik juga dalam menyangkut pada persoalan perdamaian dunia. Dan di sini perlu sebagai tadi yang disampaikan oleh Mbak Rami itu betul ya, kita tidak hanya cukup dengan membawa modal niat baik atau goodwill saja untuk memberikan ada misi perdamaian, tetapi kita harus memiliki sebuah diplomatik yang kuat. Kita harus memiliki legitimasi regional yang kuat dan juga membawa mandat dari ASEAN yang tadi seperti yang dijelaskan oleh host. Itu memang sangat penting untuk Indonesia membawa mandat itu. Dan mengenang kemarin adalah diterbitkannya Perpu tentang Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi ya. Jadi ini digadang-gadang karena adanya ketakutan kepada perang Rusia dan Ukraina. Namun di sini terasa jauh bagi saya, bukan saya saja sih, dari beberapa pakar
dikatakan bahwa ini sebenarnya bisa jadi justifikasi kebijakan ini tentunya akan merusak citra negara Indonesia sendiri. Mengapa ditarik-tarik nih ya masalah perpu cipta kerja ini pada permasalahan di perang Rusia dan Ukraina? Seharusnya diterbitkan di sebuah kebijakan ini hanya berfokus pada penyelesaian negara di dalam negara saja, dan ini tidak ada sangkut pautnya kepada negara perang tersebut. Dan juga di sini bayangin aja ya, kita mau tampil sebagai juru damai, tetapi di dalam negeri ada kebijakan yang dibuat dengan prosedur darurat tanpa partisipasi publik yang jelas. Itu tentu kontradiktif kan Kak? Jadi melihat dunia ini dan mereka bisa menilai bahwa seperti yang tadi dibilang itu kita itu tidak bisa memasang wajah damai, tetapi kita harus memiliki power, legitimasi dan konsistensi antara kebijakan di luar maupun di dalam negeri. Terima kasih. Wah, itu dalam banget sih. Dan jujur ya, masuk akal banget. Jadi bisa dibilang, niat Indonesia buat jadi penengah tuh gak salah, malah jadi patut diapresiasi. Tapi yang jadi persoalannya, kalau di dalam negerinya masih penuh tanda tanya, terus kebijakan penting kayak perpu cipta kerja malah ditarik-tarik ke isu Ukraina dan juga Rusia. Yang dimana dunia mempercaya sama posisi kita, dan yang lucu ya seperti kata kakak-kakak bilang tadi, masa iya alasannya perang Ukraina terus jadi landasan buat terbitan perpu? Bukan cuma gak nyambung, tapi juga bisa jadi blunder diplomatik. Karena dunia itu sekarang peka banget, mereka lihat dari semua sisi. Siapa yang ngomong, latar belakangnya gimana, dan seberapa serius kita jalani apa yang kita omongin. Jadi ya, langkah-langkah sembulit itu boleh aja, tapi kalau nggak dibarengin sama kekuatan diplomasi dan konsistensi di dalam negeri, ya bisa-bisa kita malah dianggap cuma cari panggung. Nah, itu bahaya, karena kepercayaan dunia tuh mahal banget harganya. Tapi bikin pembahasan itu penting banget. Gimana caranya Indonesia bisa bangun ulang posisi moral dan strategi diplomasi kita dengan lebih kuat dan kredibel. Nah, oke, kita lanjut ya. Saya penasaran banget nih dengan pandangan dari kakak-kakak semuanya. Dari sisi kebijakan luar negeri atau bahkan dari posisi ekonomi politik kita sekarang, apa sih langkah realistis yang bisa diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar di mata dunia? Gimana nih pendapat kakak-kakak dari kamu? Ya. Baik, terima kasih Kak Bos. Di sini saya setuju banget ya tadi yang disampaikan bahwa kita kalau kita mengambil peran untuk menjadi guru damai sebagai fasilitator dalam di level global, itu tidak cukup hanya datang dengan membawa modal niat baik saja, tetapi kita harus memiliki diplomatik yang kuat, legitimasi regional yang kuat bagi negara Indonesia. Dan mengingat masalah di dalam negeri saja belum beres, kita malah nanti dicap sebagai cari panggung saja. Contohnya seperti tadi soal perpu cipta kerja itu yang ditarik-tarik kepada isu global, ya itu terasa janggal. Ya, saya janggal banget akan hal itu. Dan banyak negara berkembang seperti salah satunya Indonesia itu memiliki posisi yang strategis. Nah, strategisnya seperti apa? Indonesia memiliki strategis dalam hal geografisnya, sehingga banyak negara lainnya itu bisa melakukan hubungan internasional dengan negara Indonesia karena jalur perdagangannya itu sangat mendukung sekali ya, dari aspek geografisnya dan juga dari aspek historis, politik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya membuat Indonesia itu memiliki bekal yang kuat untuk menjadi juru damai dan bisa menjadi jembatan jembatan komunikasi dari antara dari kekuatan besar dunia. Dan kita bisa ajak ASEAN untuk bisa memperkuat misi kita, misi perdamaian kita. Dan seperti langkah yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi pada kemarin yang mengunjungi konferensi pers di Moskwa, itu sudah oke, namun memang belum manjur akan hal itu. Tetapi di sini lagi-lagi kita dituntut sebenarnya bukan hanya
nggak bisa cuma modal niat baik dan kedekatan geografis buat jadi mediator yang efektif. Harus ada legitimasi, dukungan regional, dan pastinya kredibilitas dalam negeri yang kuat juga. Nah, ngomong-ngomong soal legitimasi dan posisi Indonesia di kancah internasional, saya jadi penasaran nih menurut perspektif hukum internasional. Seperti apa sih syarat atau standar yang harus dipenuhi suatu negara supaya bisa diakui sebagai mediator yang sah dan efektif? Apakah hanya cukup dengan niat baik dan keinginan untuk berdamai, atau ada kriteria yang harus dipenuhi atau dipatuhi? Nah, hal ini saya persilakan kepada Kakak Anastasia atau yang lainnya untuk menambahkan. Terima kasih kepada host. Ya betul banget sih. Ini soal hukum internasional juga penting banget. Jadi dalam hukum internasional sebenarnya tidak ada aturan baku yang secara eksplisit menyebutkan siapa saja yang boleh diatur, yang boleh menjadi mediator. Tapi ada prinsip-prinsip umum yang harus dipenuhi supaya mediator dianggap sah dan efektif. Yang pertama itu tentu harus ada netralitas. Yang dimana mediator nggak boleh memihak salah satu pihak. Karena kalau berat sebelah, ya proses perdamaian bisa gagal. Yang kedua itu harus punya legitimasi atau hubungan yang jelas. Dimana biasanya dalam komunitas internasional atau organisasi regional seperti PBB atau ASEAN. Ini yang bikin posisi Indonesia bakal lebih kuat kalau datang mewakili ASEAN, bukan cuma sendiri-sendiri. Yang ketiga itu kemampuan diplomasi dan pengaruh politik juga penting, karena mediator harus bisa mendorong kedua pihak duduk bersama dan serius berunding. Bahkan kalau perlu memberi tekanan halus supaya negosiasi berjalan. Jadi niat baik itu wajib, tapi tanpa aspek legal dan politik tadi ya cuma wacana doang. Makanya Indonesia perlu terus bangun posisi baik di dalam negeri maupun di forum internasional supaya perannya benar-benar dihargai. Menurut saya sih ya betul banget. Ini soal hukum internasional juga penting banget. Jadi dalam hukum internasional sebenarnya nggak ada aturan baku yang secara eksplisit menyebutkan siapa saja yang boleh menjadi mediator. Dua kali sampai sini aja bagus pas dari tadi. Nanti ini hapus ya. Iya kan? Dua kali.
khawatir perang Rusia versus Ukraina memberi dampak fatal bagi Indonesia. Itu bukan sekedar clickbait. Konflik ini gak cuma perang di ujung dunia yang jauh dari kita, tetapi dampaknya sampai ke sini, ke ekonomi kita, ke stabilitas energi, keamanan, bahkan ke posisi diplomasi Indonesia di mata dunia. Nah, dari harga minyak yang melonjak, ancaman terhadap APBN, sampai tantangan besar dalam memainkan peran sebagai mediator yang dihormati secara internasional, semuanya nyata dan harus kita waspadai. Jadi, wajar kalau banyak pihak merasa khawatir, tetapi justru dari kekhawatiran itu harus muncul kesadaran dan langkah-langkah strategis agar Indonesia itu bisa lebih siap dan lebih kuat untuk menghadapi dampak global seperti ini. Jadi intinya, kita nggak boleh hanya jadi penonton, tapi harus aktif, cari solusi, memperkuat posisi kita di kancah dunia. Dari sisi diplomasi, langkah Indonesia jadi mediator perdamaian harus dibangun dibarengi dengan moral standing yang kuat, dukungan regional, dan kapasitas diplomatik yang nyata supaya kita itu benar-benar dihargai di dunia. Nah, selain itu, sikap tegas dan menegakkan prinsip hukum internasional itu juga jadi kunci supaya Indonesia tidak terlihat ambigu atau lemah di mata internasional. Semua ini menunjukkan bahwa perang ini bukan cuma persoalan di Eropa, tetapi sudah masuk ke ruang kita menurut kesiapan dan strategis yang matang. Semoga diskusi hari ini memberikan gambaran yang jelas soal tantangan yang dihadapi sekaligus membuka peluang untuk Indonesia berperan lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang perang Rusia dengan Ukraina buat Indonesia dan juga bagaimana kita di kancah global. Semoga obrolan ini bisa jadi gambaran lebih jelas dan bikin kita makin paham situasinya. Terima kasih banyak buat para tamu-tamu yang sangat baik hati dan juga cantik-cantik, kalian keren hari ini. Jangan lupa tetap update dan kritis ya soal isu-isu global yang berpengaruh ke kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di